Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada guru-guru dari SD 13 itu Togogadang dalam rangka mensosialisasikan budaya positif untuk sekolah kita. Terutama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini dalam mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Salam beriring salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada hari ini izinkan saya memperkenalkan budaya positif untuk lingkungan sekolah kita. Di sini kita sebagai seorang pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani, yang mana seorang petani itu jika kita ingin menanam sebuah pohon pepaya, tentunya kita akan menginginkan pepaya itu tumbuh dengan subur. Nah, seperti itu pula dengan seorang pendidik. Ini peranannya kita sangat penting menjadikan tanaman itu tumbuh subur. Kita memastikan bahwa tanah tempat tumbuh suburnya tanaman yang akan kita tanam itu kita beri pupuk, kita sirami, sehingga nanti akan menghasilkan tanaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa sekolah kita ini juga diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai pendidik harus mengusahakan sekolah kita ini agar menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, maka akan tumbuhlah karakter peserta didik kita menjadi lebih baik. Contohnya, murid yang tadinya bermalas-malasan dalam belajar akan menjadi semangat, bukan kebalikannya. Nah, murid yang akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran dari seorang guru di lingkungan dan sekelilingnya, maka mereka akan merasa nyaman dan nyaman pula berada di lingkungan. Selama seseorang itu merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit diterima oleh peserta didik kita. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kita ya sebagai pendidik setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Apa alasannya itu, Bu? Karena apabila dengan hukuman anak-anak menjadi takut. Bagus sekali. Ya, memang benar sekali. Kalau hukuman itu jadi mereka merasa takut, merasa tidak ingin lagi ya, Bu. Jadi mungkin yang merasa dia tidak ingin berbuat, oke, itu kalau bagus. Dan takutnya nanti dia takut dengan kita lagi. Kedua, pemberian hukuman itu dengan hal yang positif, seperti diberikan kepadanya membaca, misalnya dia tidak mengerjakan PR, kita beri tugas dia untuk membaca atau membersihkan halaman sekolah kita agar dapat meningkatkan disiplinnya. Apakah Bapak Ibu setuju? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa itu, Bu? Karena kalau diberikan hukuman walaupun negatif ataupun positif, jadi anak-anak itu merasa kalau seperti ini hanya akan dihukum membaca. Iya. Kalau dia melakukan kesalahan, hanya disuruh membaca, hanya disuruh membersihkan halaman sekolah. Jadi mereka sudah tahu ya dengan hukuman. Kalau saya berbuat seperti ini, paling ibu akan memberikan saya hukuman seperti ini. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Tidak ada kesadaran, tidak tumbuh kesadaran karena dia hanya tahu hukuman paling dia kemarin saya sudah berbuat seperti ini, paling nanti hukumannya mencabut rumput, ya seperti itu ya, Bu ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana, Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Apa alasannya, Ibu? Karena kalau memberi hanya motivasi, memberi hadiah itu nanti besoknya anaknya dia jawab satu pasti. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Bu. Jadi dia karena rajin belajarnya karena dapat penghargaan saja. Takutnya nanti dia karena sesuatu makanya dia berusaha, bukan timbul kesadaran tadi.
Oke, bagus. Terima kasih, Bu. Kita lanjut. Nah, ini nanti akan kita pelajari, Bu, perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Masuk kepada poin yang pertama, Ibu, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, di sekolah kita perlu menyediakan pula tentunya lingkungan yang positif. Jika kita menginginkan yang baik, tentunya kita juga harus menyediakan lingkungan yang baik, yang aman dan nyaman agar murid-murid kita itu mampu nanti berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya, disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Berarti kita mengontrol bagaimana siswa tersebut, peserta didik kita, untuk mau membudayakan positif, untuk mau melakukan sesuatu yang baik-baik. Kita lanjut, perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru ini mengilusikan atau berpikir untuk mengontrol murid, berarti kita menekankan kepada murid. Kita yang memberikan contohnya. Kasih Bu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pungutan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Berarti kita yang memaksa mereka untuk melakukan yang terbaik. Lanjut, perubahan paradigma itu stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini stimulus responnya seperti kita mencoba mengubah. Baik, Ibu, pada kesempatan kali sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini yang kita buat di dalam kelas, kita rencanakan, kita rancang bersama peserta didik kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas tersebut dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif, di mana perilaku warga kelas tersebut, baik siswa maupun sebagai guru, dapat menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya pada akhirnya dapat membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas. Nah, ternyata pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian dapat diturunkan nanti di kelas-kelas yang namanya nanti menjadikan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini dapat dijelaskan. Biasanya kita memakai kalimat peraturan ya, Bu. Tadi sudah dijelaskan bahwa aturan itu terlalu mengekang siswa sehingga dia merasa nanti itu menjadi beban. Kita rubah menjadi keyakinan. Nah, kenapa seperti itu? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan luar? Untuk keselamatan ya kan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker yang pada waktu pandemi ya Bu ya, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kesehatan kita ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktunya? Bagus, terima kasih Bu untuk mendisiplinkan. Nah, untuk mendukung intrinsik tersebut, motivasi intrinsik tersebut, kembali kita kepada keyakinan nilai-nilai atau yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah dibuat. Nah, di sini ada contohnya Ibu, gambar A dan B. Yang mana kira-kira merupakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas, ya, keyakinan atau kesepakatan
benar? Ya, memang benar sekali karena jawabannya adalah yang kalau kesepakatan kelas itu yang di kolom A. Kita meminta kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, kalau di kesepakatan pada kelas B, kalimat saling menyayangi, semangat itu sepertinya terikat kepada aturan. Kita lanjut, Bu. Kalau berikutnya di sini ada contoh peraturan. Kita bisa melihat keyakinan kelas itu atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Seperti 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang tersimpan di sana disiplin. Nah, berarti kita meletakkan buku pada tempatnya ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati atau dan menghargai. Betul. Hadir setelah 15 menit, disiplin atau sama dengan yang pertama. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, menghargai. Iya. Keselamatan masuk tidak kan? Iya, Keselamatan. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya disiplin, budaya antri ya Bu ya. Gunakan masker. Kesehatan. Sudah pasti kesehatan. Jangan berlari. Keamanan. Untuk keamanan. Ya. Keselamatan kita juga benar Bu. Nah, di sini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya dan kita dapat bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Benar tadi dilarang mengganggu itu keyakinan yang terdapat adalah menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Selain kita menghormati orang lain, kita juga dapat berkomitmen dari tujuan yang telah kita inginkan, yang kita buat. Dilarang melakukan kekerasan itu nilai kebajikannya adalah keselamatan ya, dan menghormati orang lain. Orang dilarang menggunakan narkoba sudah pasti nilainya adalah kesehatan. Gunakan masker juga kesehatan ya Bu, keselamatan juga. Terus bergantian atau menunggu giliran itu juga menghormati orang lain dan kesabaran. Kita bersabar untuk memudahkan hidup antri. Terus jangan berlari di kelas selama keselamatan dan untuk keamanan diri kita sendiri. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Karena apa? Karena kita buat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Mereka yang menginginkan sendiri, mereka yang membuat sendiri. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, berarti kalimat negatifnya tidak ada, seperti kata dilarang, jangan, gitu. Terus keyakinan kelas sintaksnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk kita ingat dan kita pahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu selanjutnya kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang peserta didik sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang mana sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ini posisi kontrolnya itu dikatakan identitas gagal, datangnya itu dari luar, dan kita berusaha untuk menghindari hukuman. Contohnya sebagai penghukum, suka menghardik murid, suka menyuruh, menyakiti, menyindir, seperti kalimatnya yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas nanti kamu. Kalau kamu tidak seperti ini, awas ya, nilai kamu nanti dikurangkan. Kalau kamu tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan,
nanti kamu tidak akan naik kelas. Itu adalah sebagai penghukum. Sementara kalau untuk membuat merasa bersalah, seperti di sini, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya, biasanya kan kita berceramah dulu, berceramah supaya peserta didik kita melakukan yang baik-baik. Terus di sini identitas keberhasilan atau dinyatakan sukses itu posisi kontrol kita sebagai teman dan pemantau. Kalau sebagai teman kita biasanya mengajak peserta didik kita untuk lebih dekat sehingga nanti peserta didik kita akan lebih dengan tenang, dengan lebih merasa mereka tidak takut untuk berkata sesuatu, mengucapkan sesuatu kepada gurunya. Bisa jadi nanti mereka akan curah pendapat, bisa terjadi di sini. Seperti yang kalimat guru seperti ayolah lakukan lebih ibu. Jadi ibunya tuh minta, berarti kita menganggap siswa itu sebagai teman. Sebagai pemantau, perkataan guru dengan apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawali. Nah, nanti kalian dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru itu pada peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, posisi yang terakhir sebagai guru adalah posisi manajer, yang mana guru ini kita mengembalikan sesuatu yang dibuat siswa itu, kita kembalikan kepada mereka dulu. Lalu apa yang harus kita tanya dulu apa keinginan mereka, tanya lagi nanti jika mereka melakukan sesuatu itu yang telah dilakukannya itu apa konsekuensinya, apa yang dirasakannya. Ini adalah posisi manajer seorang guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira menurut ibu mana posisi yang bagus? Manajer. Nah, ya bagus sekali. Posisi manajer. Karena dengan kalimat guru di sini, apa yang kita yakini, apa yang bila mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini, jadi kita kembalikan kepada peserta didik tersebut. Lanjut. Nah, di sini kita akan ada sedikit tugas seperti kalimat yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa itu? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Berarti siswa itu merasa disalahkan. Ya, kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum. Sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Sebagai teman, berarti meminta ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau, pemantau atau teman. sebagai teman? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti membuat merasa bersalah atau itu? Kamu selalu yang terakhir. Berarti membuat merasa bersalah. Nah, ini jawabannya. Penghukum kan? Sebagai hukum berarti yang tadi yang kita sebagai ya posisi kontrol sebagai pemantau. Yang manajer ya. Memang seorang guru kita harus sebagai posisi manajer. Nah, lanjut dari posisi kontrol tersebut kita menginginkan restitusi. Nanti apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi apa kesalahan yang telah mereka buat, nanti kita menginginkan mereka pula yang memiliki jalan keluarnya, sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi berangkat dari pandangan bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang lain. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan berdasarkan teori kontrol yang mengajarkan anak atau murid keterampilan untuk disiplin diri, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, serta menolong anak atau murid kita agar dapat meninjau ulang
dan bertindak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, yaitu seseorang yang mereka cita-citakan. Fokus restitusi pada ini penyelesaiannya seorang murid itu atau anak yang membuat kesalahan, dan pendekatan yang digunakan untuk membantu murid atau anak tersebut untuk dapat lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan lebih kuat. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, kegiatan restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Kita menawarkan kepada mereka, tapi bukan memaksa mereka. Restitusi tidak menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, apa yang mereka mampu, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka harapkan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari kepada tindakan. 5 kebutuhan dasar tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki dirinya sendiri dan fokus kepada karakter bukan